warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazon Rusyaidah dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya ingin menjelaskan dan ingin mengimplementasikan materi rumus if and dan if or di Excel ini. Nah, jadi kita langsung aja. Di sini saya sudah memiliki tabel tentang informasi pembelian di toko parfum. Nah, di sini kita akan mengisi tentang diskon, voucher, sama total transaksi. Nah, di antara tiga ini, satu di antaranya itu ada yang memakai if or dan ada juga yang memakai if and. Nah, lanjut aja di diskon ini otomatis memakai if, tetapi kita belum mengetahui nih dia memakai if or atau if and. Nah, di sini kita baca dulu ketentuannya untuk diskon. 1. Jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah belinya lebih besar sama dengan 10, maka mendapatkan diskon 15% dari total harga. 2. Jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah belinya lebih besar sama dengan 5, maka mendapatkan diskon 10% dari total harga. 3. Jika pembelian dilakukan secara kredit dan jumlah beli lebih besar sama dengan 12, maka mendapatkan diskon 7% dari total harga. Nah, menurut ketentuan ini, kita menggunakan untuk mengisi diskon ini menggunakan rumus if and. Nah, lanjut aja, kita lihat dulu sama dengan, setelah itu if. Nah, teman-teman jangan langsung nulis n-nya juga ya, kita batasin dulu pakai buka kurung. Nah, baru kita tulis if n-nya. Nah, setelah itu buka kurung lagi, baru kita ke ketentuan yang pertama. Jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah beli lebih besar dari 10. Nah, kriteria yang pertama kan ini ya guys. Nah, kita langsung aja if and pembelian dilakukan secara tunai. Nah, ini kan jenis pembayarannya dia harus tunai. Nah, kita pencet selnya. Setelah itu sama dengan dalam kurung, jangan lupa, karena kalau jika tidak dalam kurung dia akan false atau salah rumusnya. Nah, karena di tabel ini kita nulisnya tidak menggunakan kata tunai, melainkan kita memakai huruf T, jadi kita tulis T. Setelah itu tutup kutip lagi. Setelah itu titik koma ataupun koma, karena laptop saya menggunakan titik koma, jadi kita langsung titik koma. Setelah itu kriteria yang keduanya, jumlah beli lebih besar sama dengan 10. Jumlah belinya ini kita pencet dulu selnya. Setelah itu lebih besar sama dengan 10. Nah, setelah ini kita lanjut ke tutup kurung. Setelah tutup kurung ini kita pencet titik koma ataupun koma. Nah, kalau udah titik koma ataupun koma, baru kita masukin apa yang kita inginkan dari kriteria yang tadi kita udah cantumin di rumus. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, kita kan pengennya yang kriteria itu mendapatkan diskon 5% dari total harga. Langsung aja kita pencet total harganya, itu dikali 15%. Nah, udah nih, ketentuan yang pertama udah kita masukin ke rumus if and-nya. Nah, kalau udah seperti ini, lanjut aja kita untuk ketentuan yang kedua. Nah, untuk mengakhiri ketentuan yang pertama ini, kita menggunakan titik koma ataupun koma. Setelah itu lanjut kita tulis if lagi. Nah, udah gitu dalam kurung and, dalam kurung lagi, baru kita ketentuan yang kedua. Jika pembelian dilakukan secara tunai, berarti kriteria yang pertama dia harus tunai. Kita pencet lagi ini sama dengan T. Habis itu titik koma lagi, kriteria yang keduanya, dan jumlah beli lebih besar sama dengan 5. Nah, berarti jumlah beli lebih besar sama dengan 5. Nah, udah gini kita kayak tadi tutup kurung, titik koma ataupun koma.
Lanjut ke apa yang kita inginkan. Nah, untuk ketentuan yang kedua, kita ingin mendapatkan diskon 10% dari total harga. Berarti kita langsung pencet total harga dulu, ataupun langsung 10% kali total harga. Itu juga bisa ya. Setelah itu udah nih ketentuan kedua kita udah, lanjut aja ke ketentuan yang ketiga. Jangan lupa untuk menutup ketentuan yang kedua kita menggunakan titik koma. Lanjut if dalam kurung and dalam kurung lagi. Untuk ketentuan yang ketiga, jika pembelian dilakukan secara kredit dan jumlah beli lebih besar sama dengan 12, maka mendapatkan diskon 7% dari total harga. Oke, kita masukin aja kriteria yang pertamanya, yaitu pembelian dilakukan secara kredit. Oke, kan yang sebelum-sebelumnya itu tunai, berarti sekarang ada perbedaan nih. Kita pencet dulu selnya, habis itu kita sama dengan dalam kurung K, tutup kutip lagi, jangan lupa ya kutipnya. Setelah itu titik koma ataupun koma. Lanjut kriteria yang kedua, yaitu jumlah belinya lebih besar sama dengan 12. Jumlah beli lebih besar sama dengan 12. Nah, udah gini kan kriterianya udah semua, langsung kita tutup titik koma. Lanjut apa yang kita inginkan, berarti diskon 7% dari total harga. 7% kali total harga. Nah, udah kayak gini, udah selesai kan rumus-rumusnya. Setelah itu berarti karena ini masih banyak ya kriteria-kriteria yang lain, tapi kita nggak masukin di rumus ini, langsung aja kita pencet aja titik koma 0. Jadi ini tuh buat mengartikan kalau selain kriteria yang kita masukin ini tidak mendapat apa-apa. Nah, udah gitu langsung aja kita tutup sampai. Nah, untuk tutup kurungnya kita mengikut ujungnya, kan kita bingung berapa kali buka kurung tadi. Nah, kita mengikuti aja sampai warna yang kayak tutup kurung yang pertama, buka kurung yang pertama ini, yaitu hitam. Nah, ini kan masih ungu, jadi kita harus tutup kurung lagi. Ini merah, setelah itu baru hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, pencet enter. Nah, udah teman-teman. Untuk ini langsung aja kita tarik ke bawah semuanya. Kita tarik ke bawah karena sama ya teman-teman. Nah, udah gitu kita mengisi sel yang voucher. Untuk sel voucher kita masih bingung kan untuk menggunakan rumus if and ataupun if or. Jadi di sini kita baca dulu ketentuannya. Yang pertama, jika pembelian parfum merek Kate Spade atau Burberry, maka mendapatkan voucher sebesar 30.000 per satuan. Nah, kedua, jika membeli parfum merek Safe & Co atau Heaven Scan, maka mendapatkan voucher sebesar 27.000 per satuan. Nah, kita di sini berdasarkan ketentuan menggunakan if or. Iya teman-teman, perbedaan if or sama if and dia tuh semacam kayak begini. Kalau if and dan if or itu pasti ada lebih dari lebih dari satu kriteria. Kalau satu kriteria doang kan itu if. Nah, kalau untuk if or atau if and dia lebih dari satu kriteria. Nah, bagaimana cara menentukan dia if or atau if on or? Nah, dilihat dari kayak misalnya gini. Kan or tuh artinya atau, kalau and tuh artinya dan. Jadi kalau misalnya ketentuan yang pertama, kalau menggunakan rumus if or, jadi kita mengambil salah satu ketentuannya aja antara ketentuan kriteria yang pertama ataupun kriteria yang kedua, jadi nggak dua-duanya. Tapi untuk rumus if and dia harus ada dua-dua kriteria tersebut. Kayak misalnya tadi tunai, if and-nya kan tunai dan jumlah belinya lebih besar dari 10. Nah, itu berarti harus tunai, jenis pembayaran harus tunai dan jumlah belinya harus lebih besar dari 10. Jadi bukan yang kayak pembeliannya harus yang penting pembeliannya harus tunai ataupun jumlah belinya lebih besar dari 10, salah satunya itu nggak bisa. Jadi harus dua-duanya terpenuhi nih syarat-syaratnya. Kalau untuk if or dia salah satunya aja, misalnya kayak
Ini nih yang di voucher. Jika membeli parfum merek Kate Spade atau Burberry, berarti kan itu nggak harus kayak di sebelah sini ya tuh nggak harus dua gitu kan kata-katanya, tapi salah satunya aja, kayak misalnya antara Kate Spade atau Burberry. Jadinya kayak nggak usah memenuhi semua persyaratannya, yang penting ada yang terpenuhi aja. Nah itu perbedaan if or sama if and. Nah ini kita lanjut aja ya guys, lanjut aja ke buka kurung. Ini untuk struktur rumusnya sama sama persis sama kayak if and kayak yang tadi, cuman kita bedanya di or sama n nya aja. Nah lanjut kita masukin ketentuan yang pertama. Jika membeli parfum merek Kate Spade atau Burberry, maka mendapatkan voucher sebesar 30.000 per satuan. Nah, kita masukin kriteria yang pertama dulu. Yang pertama tuh berarti kita pencet kolom merek parfum. Setelah itu sama dengan, jangan lupa dalam kutip, habis itu Kate Spade. Nah, udah gitu kutip lagi. Setelah itu lanjut ke kriteria yang kedua atau Burberry. Lanjut berarti kita memakai titik koma. Setelah itu kita pencet lagi untuk ininya, merek parfumnya. Setelah itu sama dengan kutip. Nah setelah ini lanjut kita tutup kurung, karena emang di sininya cuman 2 kriterianya. Kalau emang misalnya ada 3 ataupun selebihnya belum tutup kurung. Kalau misalnya ada 3, lanjut aja kita pakai titik koma lagi, habis itu masukin kriteria yang lainnya. Tapi karena kita cuma 2, langsung aja kita tutup. Langsung aja kita tutup kurung. Setelah itu titik koma, baru masukin apa yang kita inginkan. Di sini maka mendapatkan voucher sebesar 30.000 per satuan. Berarti vouchernya ini kan ini ya teman-teman, mendapatkan voucher 30.000. Voucher 30.000. 30, 1, 2, 3. Setelah itu kita lanjut ke kriteria ke ketentuan yang kedua. Berarti kita akhiri dengan titik koma, pencet if dalam kurung or dalam kurung lagi, kita masukin kriteria pertamanya, merek Safe & Co. Berarti kita pencet ini lagi. Setelah itu sama dengan kutip. Nah, kalau sudah seperti ini, dan kutip lagi, titik koma, lanjut ke kriteria yang kedua, mereknya atau berarti sama dengan kutip. Kutip lagi. Setelah itu tutup kurung, habis itu titik koma, lanjut kriteria yang kedua apa yang kita inginkan. Dia mendapatkan voucher 27.000 per satuannya, berarti dia 27. Oh iya teman-teman, kan ini sesuai persatuannya, berarti kita harus lihat juga dari jumlah beli. Karena tadi kita yang 30.000 belum dimasukin, ini harusnya dikali nah satuannya berapa, dia 17 nih, berarti dikali sama jumlah beli. Nah habis itu yang ini juga dikali sama jumlah beli. Nah kalau udah gini, udah selesai, kita titik koma, kita pencet 0, jangan lupa. Setelah itu kita tutup kurung, udah ini sampai yang hitam. Setelah itu enter. Nah dia kan 0, karena apa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya sama sekali. Itu langsung aja kita tarik. Udah guys, cuman begini aja. Setelah itu kita isi yang total transaksi.